Perkenalkan, nama saya Ade Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang array ya. Oke, tanpa lama lagi langsung kita mulai saja. Nah, array apa itu array ya? Array itu adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama yang setiap elemen diakses dengan indeks atau subscript yang berbeda. Kemudian setiap data pada array itu menempati memori yang berbeda namun ditempatkan secara berurutan pada memori. Indeks pada array itu diapit dengan kurung siku atau bahasa Inggrisnya bracket. Dan indeks pada array itu biasanya dimulai dari 0 ya. Yang selanjutnya bentuk array. Bentuk array itu ada satu dimensi dan multidimensi. Multidimensi ini maksudnya lebih dari satu dimensi ya, 2 dimensi, 3 dimensi, dan selanjutnya. Biasanya itu digunakan tergantung pada programmernya mau menggunakan berapa dimensi. Nah, yang ini contoh array satu dimensi. Ini contoh array multidimensi, lebih tepatnya array 2 dimensi ya. Dan ini array 3 dimensi. Nah, dari sini dapat kita lihat ya cara membedakan array satu dimensi dan multidimensi. Kemudian mendeklarasikan array. Nah, dalam mendeklarasikan array itu kita memerlukan tipe data, nama variabel, dan subscript atau indeks array. Nah, ini dia contoh deklarasi array ya. Integer A5. Nah, yang integer ini adalah tipe datanya. Kemudian A ini nama variabel. Sebenarnya nama variabel ini bebas ya, mau A, B, atau bebas ya pokoknya. Kemudian yang 5 ini adalah banyaknya indeks. Oke, selanjutnya operasi dasar array. Nah, operasi dasar array ini ada operasi penciptaan dan penghancuran, operasi penyimpanan dan pengambilan nilai, operasi pemrosesan transversal, operasi pencarian tabel lookup, operasi sorting. Nah, itu dia operasi dasar array. Operasi penciptaan dan penghancuran. Operasi penciptaan itu biasanya disebut dengan inisialisasi. Operasi ini untuk mempersiapkan struktur data untuk operasi-operasi berikutnya ya. Kemudian operasi penghancuran. Nah, operasi penghancuran ini menyatakan ketidakberlakuan struktur data atau membebaskan memori, menyerahkan memori ke manajemen memori agar dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Jadi array itu dapat diciptakan lalu bisa juga dihilangkan ya atau dihapus. Dan selanjutnya penyimpanan dan pengambilan nilai. Nah, penyimpanan dan pengambilan nilai itu biasanya tergantung bahasa penggunaannya ya, tergantung itunya, sintaksnya. Biasanya itu, nah ini biasanya untuk penyimpanan nilai ini seperti ini. A10 itu di indeks 10 diisi 78. Kemudian ini untuk mengambil nilai array, ini mengambil nilai array pada indeks 10. Nah, selanjutnya pemrosesan transversal. Nah, operasi pemrosesan transversal ini adalah pemrosesan mengolah seluruh elemen secara sistematik. Oke, selanjutnya pencarian di array atau table lookup. Nah, pencarian nilai di array ini biasanya menggunakan pencarian sekuen atau sequential searching, atau juga bisa menggunakan pencarian secara binar atau dipotong. Nah, selanjutnya operasi sorting. Nah, operasi sorting ini adalah proses yang paling sering dilakukan dalam pengolahan data ya. Metodenya ada banyak sekali untuk operasi sorting ini, ada insertion sort, bubble sort, dan banyak lagi. Bisa itu ya kita cari lagi nanti. Nah,
Dari tadi penjelasannya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kelebihan dan kekurangan array. Jadi, kekurangan array itu merupakan struktur data penyimpanan yang paling mudah. Kemudian, array itu dapat menampung lebih dari satu data, dan array itu hemat memori. Waktu akses sama setiap elemen dan dapat diakses secara random. Kemudian kekurangan array. Kekurangan array itu boros memori jika banyak elemen yang tidak digunakan. Kemudian merupakan struktur penyimpanan data yang statis. Maksudnya itu jumlah elemen itu harus ditentukan saat di awal dan tidak bisa diubah saat program sudah berjalan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.